Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Apa kabar? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 8 tentang simple present tense. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Let's pray before learning. Silakan. Amin. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu the functions of simple present tense. Kapan kita menggunakan simple present tense? Perhatikan, pertama kita menggunakan simple present tense untuk menyatakan kebiasaan atau habit. Contoh kalimatnya, she always cooks our meals every day. Perhatikan, she mempunyai kebiasaan memasak makanan kami setiap hari. Next, I swim every Sunday. Perhatikan, saya mempunyai kebiasaan berenang setiap minggu. Kedua, kita menggunakan simple present tense untuk menyatakan kebenaran umum atau general facts. Perhatikan kalimatnya. The sun sets in the west. Next, penguins live in the Antarctic. Matahari terbenam di barat. Burung penguin hidup di benua Antartika. Kedua kalimat ini adalah kalimat yang menyatakan kebenaran secara umum. Kita simpulkan bahwa simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau habit dan kebenaran umum. Next, lalu apa saja bagian-bagian pokok pembentuk kalimat simple present tense? Unsur pertama, subjek. Pada simple present tense terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian pertama, I, you, they, we. Subjek yang berjumlah lebih dari satu seperti Donna and Donnie, the girls, the policeman, and my friends. Bagian kedua ada she, he, it, dan subjek yang berjumlah satu seperti Rani, a girl, a policeman, my friends, and a cow. Untuk kedua, unsur yang kedua yaitu to be. Pada simple present tense digunakan untuk kalimat nominal atau kalimat tanpa kata kerja. Untuk I, to be-nya adalah am, I am. Untuk you, they, we, dan subjek yang berjumlah lebih dari satu, to be-nya adalah are, you are, they were, dan lainnya. Untuk she, he, it, dan subjek yang berjumlah satu, to be-nya adalah is. Contohnya she's, his, it is, dan lainnya. Untuk unsur yang ketiga yaitu auxiliary. Pada simple present tense digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Untuk I, you, they, we, dan subjek yang berjumlah lebih dari satu, to be-nya adalah do. Untuk she, he, it, dan subjek berjumlah satu, to be-nya adalah does. I do, you do, they, we, dan lainnya. She does, he does, it does, dan silakan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan yaitu unsur yang keempat, verb one. Untuk subjek I, you, they, we, dan subjek yang berjumlah lebih dari satu, kata kerja yang digunakan adalah cukup verb one saja. Sedangkan untuk she dan subjek yang berjumlah satu, kata kerja yang digunakan adalah verb one yang diberi akhiran s atau es. Ingat, verb one yang berakhiran huruf o, sh, ch, ss, x atau z atau yang berbunyi desis diberi imbuhan es, serta verb one yang berakhiran konsonan dan y, rubah huruf y-nya menjadi i lalu diberi imbuhan es. Contohnya adalah begin menjadi begins, buy menjadi buys, see menjadi sees, drive menjadi drivers, go ini berakhiran huruf o menjadi goes, teach berakhiran huruf ch berdesis maka teachers, was menjadi wasses, study nah ini berakhiran huruf d dan y maka dia menjadi studies. Oke, kita simpulkan pelajaran kita. Ingat bahwa subjek itu terbagi dua, yakni I, you, they, we, dan subjek yang berjumlah lebih dari satu. Sedangkan yang lainnya adalah she, he, it, dan subjek yang berjumlah satu. To be adalah
to be I, am, you are, you, they, we, dan subjek yang berjumlah lebih dari satu adalah are, sedangkan she, he, it, dan subjek berjumlah satu adalah is. Auxiliary are, you, they, we, dan subjek berjumlah lebih dari satu adalah do, sedangkan she, he, it, dan subjek yang berjumlah satu adalah does. Untuk verb one, are, you, they, we, cukup verb one saja, sedangkan she, it cukup adalah verb one yang harus ditambah dengan s atau s sesuai dengan syarat-syaratnya tadi. So, bagaimana cara membuat kalimat simple present tense? Perhatikan langkah-langkah membuat kalimat positif berikut ini. Untuk kalimat verbal, yaitu kalimat yang mengandung kata kerja, contohnya saya ingin membuat kalimat saya belajar bahasa Inggris setiap Senin. Pertama, kita masukkan dulu subjek saya, I. Yang kedua, baru masukkan verbnya, yaitu belajar, study. Yang ketiga, lengkapi dengan objeknya, yaitu bahasa Inggris, English. Terakhir, baru diperindah dengan keterangan tempat, kalau ada, atau keterangan waktu, kalau ada, atau keterangan cara, kalau ada. Dalam hal ini, keterangan waktu, every Monday, setiap Senin. Oke, ingat kalimat verbal positif pada simple present tense yang dapat kita simpulkan adalah bahwa yang pertama harus kita letakkan adalah subjeknya, lalu diikuti oleh verbnya, yaitu verb one, contohnya di sana. Kemudian kalau ada objeknya, kita masukkan objeknya. Kalau ada pelengkap atau keterangannya, kita masukkan keterangannya. Oke, kita ulangi untuk kalimat nomor 2. Kalimat nomor 2, saya ingin membuat kalimat kamu mencuci tanganmu sebelum makan. Maksudnya setiap sebelum makan. Oke, kita letakkan dulu apa? Oh iya, betul sekali, yaitu you. Oke, itu subjeknya. Kemudian mencuci, tak? Mencuci, wash. Oke. Ya, itu adalah verbnya. Kemudian kedua tanganmu adalah objeknya, betul sekali. Oke. Dan baru keterangan. Oke, before meal. Itu ada keterangan waktu ya. Sebelum makan. Oke, kita lanjutkan kalimat verbal nomor 3. Saya ingin membuat kalimat seperti ini. Dia pergi ke pantai setiap liburan. Oke, kita buat sama-sama apa yang kita tulis. Betul sekali, subjeknya. Dia, subjeknya he, betul. Kemudian pergi, itu kata kerja. Kita letakkan dulu kata kerja. Apa? Ya, goes. Kemudian baru kita letakkan keterangan ke pantai adalah keterangan tempat. Betul, kita pakai warna ungu tua ya. Ya, to the beach. Kemudian baru keterangan setiap liburan, itu keterangan waktu. Every holiday. Baik sekali. Great. Oke, nah di kalimat keempat, saya ingin kita membuat kalimat nominal, yaitu kalimat tanpa kata kerja. Contohnya adalah, saya ingin kalian membuat kalimat Rani adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 28 Oku. Kalau kita ingin membuat kalimat nominal, tentu saja tidak ada kata kerja di situ, yaitu Rani adalah seorang guru, tidak ada kata kerja. Maka kita memerlukan to be di situ. Kita lihat langkahnya. Pertama, kita letakkan dulu subjek, Rani, good. Lalu apa to be dari Rani? Kita bisa lihat di sampingnya. Oke, is. Nah, kita letakkan is, Rani is. Baru kita letakkan objeknya. Objeknya adalah seorang guru bahasa Inggris.
an English teacher. Good. Baru boleh kita letakkan untuk memperindah kalimat tersebut, yaitu dengan meletakkan keterangan lainnya. Di sini dalam hal ini ada keterangan tempat, yaitu at SMP 28 OQ. Oke, baik sekali. Nah, inilah anak-anak yang merupakan kalimat positif pada simple present tense. Lalu bagaimana cara membuat kalimat negatifnya? Perhatikan, untuk membuat kalimat negatif sama seperti kalimat sebelumnya, yaitu ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Untuk kalimat verbal, pertama kita tulis dulu, kita masukkan dulu, yaitu subjeknya. Oke. I, kemudian kita masukkan, perhatikan, auxiliary-nya. I, auxiliary-nya adalah do. Good. Nah, untuk kalimat penyangkalan negatif, maka harus ditambah not setelah auxiliary. Not. Good. Kemudian kita masukkan kata kerjanya. Study. Oke. Lalu kita masukkan objeknya. English. Lalu kita masukkan keterangan waktunya untuk mempercantik. Every Monday. Nah, apa yang kalian dapat pelajari dari sini? Iya, untuk membuat kalimat verbal, ternyata ada urutannya. Yang pertama, masukkan subjek, baru masukkan auxiliary-nya, do atau does, lalu baru kita masukkan kalimat kata sangkalnya, yaitu not, lalu kita masukkan verb-nya. Kalau ada objeknya, kita masukkan objeknya. Kalau ada keterangannya, kita masukkan keterangannya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Kalimat nomor 2 kita jadikan negatif. Ya. Kalimat positifnya adalah you wash your hands before meals. Sekarang kita masukkan you, ya, subjeknya terlebih dahulu, subjek. Lalu kita masukkan auxiliary-nya, yaitu do, ya, you do. Oke, good sekali. Terus kata sangkalnya not, sangat baik. Kemudian wash, baik sekali. Kita turunkan wash-nya, baru turunkan your hands-nya, baru before meals-nya. Sangat baik, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke kalimat 3. Sama, kita pertama letakkan subjeknya he, baru kita tambahkan auxiliary-nya. Ingat auxiliary he apa? Oke, does. Kemudian kita masukkan kata not, iya, sebagai kata sangkalnya. Kemudian baru kita masukkan kata kerjanya go. Oh, ternyata tidak menjadi goes. Kenapa? Iya, karena uraian S-nya sudah diambil oleh auxiliary-nya. Jadi do menjadi does. Jadi go-nya tidak jadi gas lagi ya. Kemudian masukkan keterangannya. Kita turunkan keterangan tempatnya. Kemudian kita masukkan juga keterangan waktunya. Yaitu to the beach every holiday. Oke. Untuk kalimat nominal, perhatikan bahwa kita letakkan not-nya setelah to be. Oke, kita coba ya. Kita masukkan subjeknya, running, good. Lalu kita masukkan to be-nya, is, pintar sekali. Nah, setelah to be, kita letakkan not-nya. Oke, baik sekali. Lalu kita masukkan, kita turunkan objeknya, an English teacher. Lalu kita turunkan juga keterangan tempatnya, at SMVN 28 OQ. Very good. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kalimat tanya? Kalau kalimat tanya, letakkan auxiliary-nya terlebih dahulu atau to be-nya terlebih dahulu. Ya, letakkan auxiliary-nya atau to be-nya terlebih dahulu, baru kemudian subjek,
baru kemudian kata kerja, baru kemudian objek kalau ada objeknya, kalau ada keterangan tempatnya, baru kemudian kata keterangan tempatnya, kalau ada keterangan waktunya, baru keterangan waktunya. Jangan lupa tanda tanya. Masih ingat? Saya ulangi ya. Pertama, letakkan dulu auxiliary-nya atau to be-nya, baru subjeknya, baru kata kerjanya, baru objeknya kalau ada, kemudian keterangannya kalau ada. Oke, kita langsung saja. Oke, kalimat pertama kita jadikan kalimat tanya. I berarti punya auxiliary do. Oke, kita letakkan do. Do, lalu subjeknya I. Baru kita masukkan study, very good. Lalu kita masukkan objeknya English, good. Terus every Monday. Oke. Do I study English every Monday? Very good. Lalu jawabannya bagaimana? Kalau kita jawab dengan yes, maka kamu harus meletakkan auxiliary setelah subjek. Oke. Lalu kenapa jawabannya yes-nya adalah you, bukan I? Karena yang menjawabnya adalah lawan bicaranya. Nah, do I? Apakah saya belajar bahasa Inggris setiap Senin? Oke. Nah, tentu saja yang jawab orang lain. Orang lain akan berkata, ya, you, ya, kamu. Nah, betul. Oke. Yes, you do. Oke. Berbeda apabila jawabannya tidak. Lihat, kalau jawabannya tidak, no, maka letakkan subjeknya, lalu auxiliary-nya, dan diakhiri dengan not. No, you don't. Oke. Kalau benar, yes, you do. Kalau salah, no, you don't. Bisa ulangi? Yes, you do. No, you don't. Oke. Pilih salah satu ya. Oke, kita lanjutkan ke kalimat nomor 2. Subjeknya you, maka auxiliary-nya adalah do. Kita letakkan auxiliary-nya terlebih dahulu. Oke, do. Oke. Lalu kita masukkan subjeknya, betul sekali. Terus kita masukkan kata kerjanya itu was. Lalu kita masukkan objeknya ya your hands. Lalu kita masukkan keterangannya before meals. Ya, sebelum makan. Maka pertanyaan ini menjadi, do you wash your hands before meals? Iya. Jawabannya yes, I do. No, I do not. Oke, kenapa jawabannya I bukan you? Kembali lagi sama. Karena kalau orang bertanya kepada kita, kita jawab dengan saya. Apakah kamu, kata orang lain, mencuci tanganmu sebelum makan? Maka kita tentu menjawab, ya, betul, ya, saya betul, ya, saya mencuci makan. Yes, I do. Ya, betul, saya mencuci makan. Mencuci tangan. Oke. Tentu saja jawabannya adalah saya. Apabila orang bertanya, apakah kamu mencuci tanganmu sebelum makan? Tentu saja jawabannya, ya, saya begitu. Tidak, saya tidak begitu. Itulah kenapa jawabannya I. Yes, I do. No, I don't. Oke, kita lanjutkan kalimat ketiga. He, subjeknya, maka auxiliary-nya adalah does. Maka kita letakkan auxiliary-nya terlebih dahulu. Ya, betul sekali, does. Kemudian subjeknya he, betul sekali. Kemudian kata kerjanya go, keren. Lalu
beach. Ya, itu keterangan every holiday. Tidak lupa tanda tanya. Oke, keren sekali. Nah, jawabannya adalah ya, yes, he does. No, he doesn't. Very good. Lalu untuk kalimat nominal pada nomor 4, letakkan to be-nya terlebih dahulu. Apa to be-nya? Iya, is. Is Rani, ya subjeknya, lalu masukkan objeknya. An English teacher, oke, keterangannya at SMPN 28 Oku, is Rani an English at SMPN 28 Oku? Yes, she is. Ya, jadi kalau benar pakai to be. No, she isn't. Ya, lalu kita gunakan juga to be-nya. No, she isn't. Very good. Oke. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuat kalimat tanya, kita letakkan to be atau auxiliary terlebih dahulu, baru subjek, baru verb, baru objek, baru complement atau pelengkap. Oke? Keterangan pelengkap. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu absorb frekuensi. Apa itu absorb frekuensi? Adalah kata yang menerangkan seberapa sering atau seberapa banyak suatu tindakan atau aktivitas verb dilakukan. Kita bisa lihat pada diagram berikut, yaitu absorb frekuensi. Always, selalu, nah kita lihat seberapa banyak dilakukan, yaitu 100%. Usually 90%. Usually itu artinya adalah biasanya. Frequently atau sering 10%. Often 70%. Sometimes, kadang-kadang 50%. Often itu sering ya. Occasionally, kadang-kadang 30%. Seldom, jarang, 10%. Rarely, 5%. Sedangkan never, 0% atau tidak pernah. Oke, kita perhatikan. Di manakah letak of frekuensi? Kita lihat pada contoh berikut. Pada kalimat berikut, kita lihat nomor 1. We sometimes go to the beach every holiday. Kalimat nomor 2. You always wash your hands before meals. Nomor 3. He usually studies English every Monday. Nomor 4. Rani seldom buys the red roses in the morning. Number 5. Do you frequently have breakfast at 6 o'clock? Number 6. Do they often read the storybooks? Number 7. Does she never swim in the river? Number 8. I don't really watch horror movies. Number 9. She doesn't seldom help her mother. Number 10. He doesn't occasionally wash his bicycle on Sunday. Oke, di mana letaknya? Bisa disimpulkan? Iya, kita perhatikan saja pada kata yang ditebalkan. Iya, betul sekali bahwa adverb frekuensi selalu bergandengan atau diletakkan sebelum kata kerja atau verb. Berarti antara adverb frekuensi dan verb harus selalu bergandengan. Pintar sekali. Baik. Jadi bisa disimpulkan ya, itu ternyata bahwa adverb of time selalu berpasangan dengan verb one. Harus selalu dengan verb one. Oke. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran kita kali ini. Don't forget to subscribe, like and comment, and share.
keep healthy, jaga kesehatan, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.